mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti atau bukti kelulusan sekolah dasar dalam kurung SD, sekolah menengah pertama dalam kurung SMP, sekolah menengah atas dalam kurung SMA atas nama Saudara Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 yang diajukan terhadap 1. Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kapasitas sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Dalam konteks menjaga marwah dan wibawa jabatan Presiden, untuk menjaga kepentingan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memastikan bahwa pemegang tampuk kekuasaan jabatan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan diemban orang yang berhak dan amanah, memenuhi syarat, tidak cacat baik formil maupun material, maka terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Saudara Joko Widodo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam registrasi perkara nomor 592-2002-PN-PN-JKT-PST tertanggal 3 Oktober 2022. Dasar gugatan adalah karena terdakwa telah melakukan serangkaian penelusuran dan penelitian baik melalui studi pustaka, kajian data, dan wawancara terhadap sejumlah pelaku sejarah hingga mendapatkan kesimpulan dan keyakinan bahwa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 yang dimiliki oleh Saudara Joko Widodo adalah palsu. Hasil penelusuran dan penelitian yang terdakwa lakukan dituangkan dalam buku berjudul Jokowi Undercover 2. Terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah saat itu berkedudukan sebagai penggugat, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti atau bukti kelulusan sekolah dasar dalam kurung SD, sekolah menengah pertama dalam kurung SMP, sekolah menengah atas dalam kurung SMA atas nama Saudara Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 yang diajukan terhadap 1. Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kapasitas sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan dalam kurung Presiden Republik Indonesia, berkedudukan di kantor pusat Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Kotamadya, Jakarta Pusat sebagai tergugat 1. Kedua, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam kurung KPU RI berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 RT 8 RW 4 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10310 sebagai tergugat 2. Ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam DPR RI berkedudukan di Jalan Gatot Subroto nomor 1 RT 1 RW 3 Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10270 sebagai tergugat 3. Selanjutnya, terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah selaku penggugat mengajukan tuntutan dalam kurung petitum dalam gugatannya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus perkara dengan amar putusan 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah dalam kurung bukti kelulusan sekolah dasar dalam kurung SD, sekolah menengah pertama dalam kurung SMP, dan sekolah menengah atas dalam kurung SMA atas nama Joko Widodo. 3. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden
periode 2019-2024. 4. Menghukum tergugat 1 untuk menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. 5. Menyatakan tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima dan menetapkan tergugat 1 sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden Republik periode 2019-2024. Nomor 6. Menghukum tergugat 3 untuk melaksanakan sidang istimewa dengan agenda sidang untuk menetapkan pemberhentian tergugat 1 dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Ketujuh, membebankan biaya perkara kepada tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng. Namun apa daya, ikhtiar untuk memastikan pemegang tampuk kekuasaan jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan diemban orang yang berhak dan amanah, memenuhi syarat, tidak cacat baik formil maupun material, malah mendapatkan tindakan represif dari negara. Pada 14 Oktober 2002, terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dan terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah ditangkap dan ditahan oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Implikasinya, terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah tidak dapat hadir dan membuktikan gugatannya dalam perkara perbuatan melawan hukum perkara nomor 592-PDT-G/2022-PN-JKT.PST di mana saudara Joko Widodo berkedudukan sebagai tergugat. Pokok perkara kasus pidana yang disidik oleh penyidik Bareskrim Polri adalah terkait mubahalah ijazah palsu. Materi ijazah palsu ini sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatan perkara nomor 59-PDTG/2022-PN Jakarta Pusat. Dalam hal ini telah ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Dalam ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Pada saat terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, tim penasihat hukum telah mengajukan keberatan dan meminta penyidikan ditangguhkan atau dihentikan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) atas nama saudara Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024 dengan perkara nomor 592-PDTG/2022-PN Jakarta Pusat. Sayangnya, penyidik Bareskrim saat itu tetap melanjutkan pemeriksaan dengan berdalih bahwa perkara yang disidik tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu Joko Widodo, melainkan penyidikan dilakukan terkait kasus dugaan penistaan agama dan mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Penyidik dari Bareskrim juga mengaku telah berkonsultasi kepada Majelis Ulama Indonesia. Hanya faktanya, sudah beberapa kali kami mendatangi Majelis Ulama Indonesia, bahkan meminta keterangan tertulis dan ahli untuk menjelaskan mubahalah dalam pandangan agama Islam, tetap tidak ada jawaban. Kasus mubahalah yang semestinya melibatkan ahli agama dari MUI tetap dipaksakan berlanjut dan akhirnya tidak dapat dibuktikan di pengadilan.
Pada akhirnya, melalui persidangan ini, ternyata materi muatan yang dipersoalkan tidak lepas dengan materi ijazah palsu milik Joko Widodo yang merupakan materi gugatan perdata dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah dalam kurung bukti kelulusan sekolah dasar dalam kurung SD, sekolah menengah pertama dalam kurung SMP, dan sekolah menengah atas dalam kurung SMA atas nama Saudara Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024 dengan perkara nomor 592-PN Jakarta Pusat. Kasus yang didakwakan oleh jaksa berupa dugaan tindak pidana yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana. Setiap orang dengan sengaja dan atau hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung sara dan atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dan atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan atau barang siapa menyiarkan suatu atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita dan pemberitaan itu adalah bohong, dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 45 ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 156A huruf A KUHP, dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.